warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Saya harap baik-baik saja. Masih betah ya mengikuti pembelajaran daring seperti ini? Ya karena kondisinya memang seperti ini, kita hanya bisa menyesuaikan dan tidak bisa mengikuti pembelajaran secara offline di sekolah masing-masing. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu agar ilmu yang kita pelajari di dunia wal akhirah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Belum juga Bapak mau absen dulu. Apakah ini semuanya lengkap? Irelia Gavil. Hadir, Pak. Dwi Ayu Nawang. Hadir, Pak. Novita Dian. Hadir, Pak. Riza Etoning. Hadir, Pak. Lufi Karimah. Hadir, Pak. Nurul Ursiah. Hadir, Pak. Oke, baik. Bapak kira semuanya hadir ya? Oke. Materi kita pada pagi hari ini adalah bioteknologi. Nah, sebelum itu Bapak mau kasih gambaran terlebih dulu berupa pertanyaan. Jadi, apakah bioteknologi hanya bisa dimanfaatkan di bidang pangan? Ada yang bisa jawab? Saya izin jawab, Pak. Jadi Ya, menurut saya itu bioteknologi itu tidak hanya bisa dimanfaatkan di bidang pangan. Betul. Kemudian, selain di bidang pangan, bidang apa sajakah yang memanfaatkan penerapan bioteknologi? Dan tolong berikan contohnya. Baik, saya akan menjawabnya, Pak. Iya, silakan. Selain di bidang pangan, bidang yang memanfaatkan penerapan bioteknologi ada di bidang pertanian, contohnya kultur jaringan. Dan yang kedua, ada di bidang peternakan, contohnya yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik. Itu yang saya tahu, Pak. Betul sekali. Ya, betul sekali dari saudari Irelia. Baik. Langsung saja Bapak share screen untuk PowerPoint dari materi kita pada pagi hari ini. Apakah sudah bisa ditampilkan? Apakah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Jadi, pada pagi ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Kaji kita kali ini ada dua. Yang pertama, memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam bidang pangan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam bidang pangan.
Sebelum ke materi yang lebih lanjut, kita perlu tahu tentang apa sih itu bioteknologi. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam bioteknologi, biasanya digunakan mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu bahan. Nah, di sini Bapak hendak menayangkan satu video, silahkan disimak terlebih dulu. Apakah videonya bisa dilihat? Masih belum, Pak. Masih Belum, Pak. Oke. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di situ aja videonya. Oke. Jadi, dari video yang barusan Bapak tampilkan, Bapak ingin bertanya, dalam bidang-bidang tersebut, agen sumber apakah yang digunakan? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya. Sumbernya dari lingkungan dan juga dari internet, Pak. Betul sekali. Lantas, apakah selalu sama dengan bioteknologi di bidang pangan? Baik, jawabannya tidak. Karena ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional yang objeknya berbeda-beda. Nah, apa itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Yang pertama, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula,
juga atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Dua, bioteknologi modern yang merupakan bioteknologi berdasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA yang dilakukan dengan memodifikasi gen-gen spesifik dan memindahkannya pada organisme yang berbeda seperti bakteri, tumbuhan, dan hiu. Dari penerapan bioteknologi tersebut, tentu ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik ke alam bebas dapat menyebabkan keseragaman genotip dan menghilangkan keanekaragaman. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan dapat menimbulkan masalah serius. Penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Yang ketiga adalah dampak terhadap sosial ekonomi. Produk bioteknologi modern seperti penggunaan hormon DHT pada sapi dapat meningkatkan susu sapi 20%, sehingga peternak kecil tergusur dan rugi. Dampak yang keempat, yakni dampak terhadap etika, yang mana menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, karena terdapat dua permasalahan utama, maka Bapak akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Irelia Graville, Dwi Ayu Nawang, dan Novita Dian. Kalian bertiga masuk ke kelompok 1. Terus untuk kelompok 2, Liza S. Tuning, Lutfi Karimah, dan Nurul Ursyah. Untuk kelompok pertama, rumusan masalahnya adalah membedakan bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Untuk kelompok 2, masalahnya adalah selain membuat tape, carilah contoh yang terkait biologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk semua kelompok, setiap masalah ini tolong sangkut pautkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan ya, silahkan Bapak beri waktu untuk mengerjakan selama 15 menit. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Silahkan.
Oke, baik. Apakah sudah diselesaikan rumusan masalahnya? Kelompok 2 sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Kelompok satu? Kelompok satu sudah juga? Oke. Untuk yang pertama mempresentasikan, saya mau dari kelompok satu, Saudari Wulan. Ya, tolong presentasikan hasil solusi yang kalian temukan dari kelompok satu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab dari masalah yang sudah yang diberikan oleh Bapak. Jadi, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Ciri khas yang tampak pada biologi konvensional adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung. Nah, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang berdasar pada manipulasi atau rekayasa DNA yang dilakukan dengan memodifikasi gen-gen spesifik dan memindahkannya pada organisme yang berbeda seperti bakteri, tumbuhan, dan hewan. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bioteknologi konvensional dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Contohnya adalah lahan yang ditanami singkong. Apabila hasil panen dijual dalam bentuk singkong, maka harganya murah. Tetapi jika diolah menjadi tape singkong, maka harganya menjadi lebih mahal. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik sekali presentasi dari kelompok 1. Terus dari kelompok 2, saya mau Ziza Estuning untuk mempresentasikan hasil atau solusi dari kelompok 2. Silakan. Maaf Pak, sepertinya Ziza ada gangguan. Oh ya, kalau begitu saya minta Lucy Karimah untuk menggantikannya. Silakan. Baik Pak, saya izin menggantikan Ziza ya. Baik, Ya, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ziza Estuning, Nurul Usia, dan saya sendiri Lucy Karimah. Untuk permasalahan dari kelompok 2 ini, selain pembuatan tempe, carilah contoh yang terkait biologi konvensional yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hasil diskusi dari kelompok kami, pembuatan kecap menggunakan jamur atau Aspergillus lenti. Kemudian pembuatan yogurt dibantu dengan jamur yaitu Lactobacillus bulgaricus. Kemudian pembuatan nata de coco menggunakan jamur Acetobacter pseudomonas. Selanjutnya yaitu pembuatan tempe yang dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dapat digunakan untuk lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, masyarakat dapat memproduksi keripik tempe dalam berbagai bentuk dan rasa. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan ke Pak Jauhari. Ya, baik sekali presentasi dari kelompok 2. Sedikit Bapak evaluasi ya, bentar. Bioteknologi konvensional
merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi berdasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA yang dilakukan dengan memodifikasi gen-gen spesifik dan memindahkannya pada organisme yang berbeda seperti bakteri, tumbuhan, dan hewan. Oke, untuk pendalaman materi, silakan murid-murid mengerjakan latihan soal esai yang telah saya share di grup WhatsApp. Saya beri waktu 10-15 menit untuk mengerjakan. Teruskan. Oke, Bapak rasa sudah cukup. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Yang lain? Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Berdasarkan materi yang tadi sudah Bapak berikan, saya ingin salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan. Saya mau Novita Dian. Silahkan buat kesimpulan berdasarkan versi Anda sendiri. Baik, izin memberikan kesimpulan ya Pak. Bioteknologi konvensional selalu melibatkan mikroorganisme. Terdapat proses fermentasi atau peragian dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan alat-alat yang canggih dan membutuhkan keahlian khusus. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang selalu melibatkan mikroorganisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon
koreksinya apabila ada yang salah. Oke, sedikit Bapak kasih tambahan. Bioteknologi konvensional selalu melibatkan mikroorganisme. Terdapat proses fermentasi atau peragian dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan alat-alat yang canggih dan membutuhkan keahlian khusus. Oke, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, Bapak ingin ngasih PR untuk masing-masing kelompok, yakni kelompok 1 dan 2, untuk membuat tape singkong untuk dikumpulkan oleh perwakilan kelompok pada pertemuan berikutnya. Berdasarkan video yang tadi Bapak saya tampilkan, saya harap kalian sudah paham tentang tata cara membuat tape singkong ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait bioteknologi modern. Nah, mungkin karena jam waktunya sudah melampaui jadwal, mungkin Bapak akan tutup saja. Sekian. Oh ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah, kita perlu menutupnya juga dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya. Sekian pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.